Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di sini yang suka masak-masak dan yang suka beres-beres di rumah dan kegiatannya pastinya seorang ibu rumah tangga ya. Nah, pagi ini saya mau berbagi resep usus kambing pedas yang simple cara masaknya yang gampang ya. Nah, ini tadi, saya masak usus kambing itu gampang ya caranya. Kalau ibu-ibu yang ada misalkan usus kambing di rumah yang sudah bersih, tinggal masukkan beras saja, masukkan bumbu-bumbu ya, bumbu rempah apa saja terserah yang ibu sukai. Masukkan ke dalam usus kambing dengan nasi, lalu rebus ya, diikat ujung dengan ujungnya supaya nasinya tidak keluar waktu direbus ya. Tusuk-tusuk dengan tusuk gigi si ususnya biar nanti pas direbus itu airnya masuk ke dalam nasi dan nasinya menjadi matang. Dan untuk bumbunya sendiri itu gampang ya, untuk dalaman nasinya tinggal dicampur bawang putih, merica, garam, penyedap bubuk ya, penyedap rasa. Itu saja ya. Nah, untuk nanti setelah matang direbus, kita tumis saja bawang putih, bawang merah, cabai rawit ya. Terus kasih cuka, penyedap, gula, garam. Nah, dan ini dia hasilnya sudah matang, gampang sekali. Nah, ini jadi si usus kambingnya. Saya kasih isian ya. Nah, isiannya itu adalah nasi. Nah, seperti ini. Nah, makannya gampang, enak sekali ya. Ini saya kasih ada cuka, jadi rasanya segar, pedas, asam, gurih. Nah, kita potong ya seperti ini untuk bisa gampang makannya tuh. Nah, seperti ini. Tuh, dalamnya ada nasinya. Ini saya kasih nasi dengan kacang ya. Dengan kacang bisa kacang tanah ya, bisa chestnut, bisa kacang chickpeas ya, apa saja boleh ya, bisa kacang apa namanya, kacang polong juga enak ya. Nah, gampang. Untuk menumisnya kasih saja sedikit minyak goreng dan juga cabai, bawang putih, gula, garam, merica ya. Jadi seperti ini, simple. Ayo kita makan ya sambil kita mendengarkan ceramah di YouTube ya. Nah, jadi bisa sambil kadang-kadang saya nonton acara horor. Saya juga kadang-kadang dengar ceramah di YouTube juga, apa saja pokoknya yang bisa memberikan positif vibe ke diri kita, ke dalam hidup kita ya, kita tonton ya, pengalaman-pengalaman orang, pengalaman jeleknya bagaimana nantinya, pengalaman baiknya bagaimana. Nah, kita belajar ya, karena hidup di dunia itu tidak cukup pemikiran kita sendiri ya, tapi harus juga dibantu dengan belajar dari orang lain, belajar dari sekitar, belajar dari lingkungan, supaya kita itu lebih kaya akan wawasan tentang pembelajaran dalam kehidupan ya. Jadi ya, apalagi saya yang sehari-harinya di rumah, tidak ada teman, tidak ada tetangga, cuman tetangga juga tidak terbuka, jadi masing-masing ya kalau di sini ya. Jadi kita harus banyak berinteraksi dengan dunia luar ya, melalui bagi saya yang selalu stay di rumah, caranya dengan menonton acara-acara yang positif ya, untuk wawasan, nasihat-nasihat dari para ulama, dari kiai yang di YouTube kita tonton, pasti ada hikmah di balik itu semua, ada pembelajaran buat dari kita sendiri. Nanti kita bisa terinspirasi dari mereka, dari cerita-cerita mereka, pengalaman-pengalaman mereka dalam berdakwah, dalam segala macam tentang kebaikan. Ya, itu saja. Saya sudah menerangkan semuanya ya. Jadi sekarang saya mau makan dulu. Nah, ini makan siang saya ini ya, usus kambing isi nasi, ada daging juga, daging cincang di dalamnya, ada kacang ya seperti biasa. Ya, oke, kita makan ya. Ini boleh dicoba, enak ya. Bisa gampang, kalau tidak ada usus kambing bisa dengan usus sapi, cuma nanti hasilnya mungkin jadi bentuknya lebih besar ya, jadi tidak seperti ini. Nanti kalau usus sapi ya seperti kita makan tamusu, lebih gemuk itunya ya, si isiannya nanti lebih banyak, enak juga ya.
isian usus sapi, masukkan nasi, masukkan daging cincang, masukkan kacang-kacangan, direbus, enak juga, bisa ya. Ya, kita mulai saja, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau teman-teman di kantor gini buat salah, maafin saya Pak, misalnya. Itu istighfarnya. Seperti kita bilang, ya Allah Enak maafin ya. saya. Taubatnya adalah menulis ya, surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran itu. Ada kenyal-kenyalnya. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, saya memohon maaf kepadamu ya Allah dan saya bertekad tidak akan mengulanginya. Cara makannya kalau susah gunting saja. Teman-teman sekalian ya. yang membutuhkan istighfar ini, Digunting saja seperti ini. ketakutan, kekhawatiran. Simple ya, kalau usus jangan terlalu banyak bumbu, cukup cabai goreng, kasih bawang putih, ditumis seperti ini, enak ya. Kalau terlalu banyak isian nantinya giung ya, enak ya. Tuh. Nah, seperti ini, lihat. Nah, ini daging cincangnya kan terlihat tuh. Ada nasi. Ya, ayo kita makan ya. Maka tidak ada manfaatnya dosa itu. Dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Dan ini kesalahan. Tapi kalau ibadah dimulai dengan keikhlasan, karena kalau tidak ikhlas tidak diterima, diakhiri dengan kegembiraan. Orang kalau menikah dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, nanti bahagia setelah itu berjalan. Itu juga dengan dia melakukan semua jenis ibadah. Maka ini perlu difahami, sehingga kita tidak perlu memilih dosa dan kita cukup memilih amal saleh. Istighfar sendiri itu maknanya dalam bahasa Arab semakna dengan as-satr atau menutupi atau ditutupi. Dan para ulama memberikan penjelasan tentang masalah sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah Ghafur atau Ghaffar. Apa maknanya? Kata ulama-ulama diantaranya Ar-Raghib atau Al-Khattabi berkata, Al-Ghaffar adalah zat yang terus-menerus tidak ada henti mengampuni dosa hamba-hambanya. Setiap kali seorang hamba bertobat dari dosa, berulang dilakukan lagi, setiap itu pula ampun